Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan perekaman konfigurasi teknis pengujian DHCP dan routing dinamis menggunakan protokol RIP. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah Faza Faris Fadilah absen 2, Dwi Asmoro Bangun absen 12, dan Tasyari Zahrani absen 34. Dan guru pengampu pada mata pelajaran Infrastruktur as a Service yaitu Bapak Rudi Haryadi SPDMT. Berikut merupakan topologi real yang diterapkan oleh PT Hypernet Indodata, namun kami duplikasi semirip mungkin sehingga topologinya menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah tahap pengujian konfigurasi teknis. Perkenalkan, nama saya Tasyari Zahrani dari absen 34 yang akan melaksanakan konfigurasi tahap pertama. Nah, pada topologi yang kami gunakan ini terdapat 3 buah gedung. Nah, di setiap gedungnya itu terdapat sebuah server dan 2 PC klien. Nah, terdapat juga sebuah switch yang berfungsi untuk menghubungkan server dan klien pada satu gedung, dan juga setiap gedung itu dilengkapi sebuah router. Nah, router ini berfungsi untuk menghubungkan satu network dengan network yang lainnya. Adapun gedung A memiliki IP 180.178.98.0/24, gedung B dengan IP 180.178.99.0/24, dan gedung C dengan IP 180.178.100.0/24. Langkah pertama yang dilakukan adalah konfigurasi DHCP pada server penggunaan A. Nah, untuk default gateway-nya kita isi dengan IP 180.178.98.0. Mohon maaf, harusnya .1. Lalu start IP address-nya dimulai dari IP 180.178.98.5. Subnet mask yang digunakan adalah 255.255.255.0. Maksimum number of user-nya diisi sebanyak 240 user, lalu save. Setelah itu konfigurasi IP untuk servernya, yaitu kita gunakan IP 180.178.98.2. Lalu subnet mask-nya yang digunakan adalah 255.255.255.0. Selanjutnya kita konfigurasi IP pada klien dengan menggunakan DHCP. Namun IP pada oktet keempat belum berubah. Kita cek kembali konfigurasi DHCP pada server, dan pada oktet keempatnya kembali menjadi 0, kita rubah kembali menjadi 5, lalu save. Kita konfigurasi kembali IP pada klien. Nah, sudah berubah IP pada oktet keempatnya. IP pada klien selanjutnya juga mengikuti DHCP yang ada di server. Kita setting IP untuk server bangunan B. Default gateway yang digunakan dengan IP 180.178.99.1. Start IP address-nya dimulai dari IP 180.178.99.5, dan subnet mask yang digunakan 255.255.255.0. Maksimum number of user-nya diisi sebanyak 240 user, lalu save. Selanjutnya kita konfigurasi IP untuk servernya. Kita gunakan IP 180.178.99.2. Subnet mask yang digunakan 255.255.255.0. Selanjutnya kita konfigurasi IP DHCP pada klien. Nah, kita pilih DHCP, IP-nya belum berubah. Kita cek kembali konfigurasi pada DHCP di server. Ternyata pada oktet keempatnya berubah kembali menjadi 0, kita ubah kembali menjadi 5. Lalu save. Selanjutnya kita konfigurasi kembali DHCP pada klien. Nah, sudah berubah. Selanjutnya kita konfigurasi juga pada klien lainnya. Nah,
IP-nya sudah menjadi 180.178.99.6 mengikuti DHCP yang ada di server. Kita konfigurasi DHCP pada gedung C. IP-nya 180.178.100.1. Start IP address-nya dimulai dari 180.178.100.5. Subnet mask yang digunakan 255.255.255.0. Lalu maksimum number of user-nya diisi sebanyak 240 user, kita save. Lalu selanjutnya kita konfigurasi IP untuk servernya. IP yang digunakan 180.178.100.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita konfigurasi IP DHCP pada klien. Kita klik DHCP, namun IP-nya masih belum berubah. Lalu kita kembalikan lagi menjadi 5. IP-nya masih belum berubah. Lalu kita konfigurasi kembali DHCP-nya pada server. Kita kembalikan lagi menjadi angka 5 pada oktet keempat. Lalu kita konfigurasi kembali pada klien IP DHCP-nya. Dan oktet keempat sudah berubah menjadi angka 5. Selanjutnya kita konfigurasi IP DHCP pada klien yang lainnya. Dan IP pun sudah berubah mengikuti DHCP. Sekian konfigurasi tahap pertama yang saya lakukan. Selanjutnya akan dilakukan oleh Faza Faris Fadilah. Selanjutnya saya Faza Faris Fadilah akan melakukan konfigurasi interface. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi routing dinamis dengan protokol RIP. Langkah pertamanya adalah pada router gedung A dilakukan konfigurasi interface pada port Ethernet yang satu ya dengan IP 180.178.98.1 lalu masukkan juga subnet masknya. Lalu maksud ya. Lalu masukkan lagi IP pada port yang berbeda, port Ethernet yang berbeda dengan IP 180.78.102.1 lalu shutdown lalu end. Setelah itu kita close, langsung masuk ke gedung B ya. Nah, kita lakukan hal yang sama, melakukan konfigurasi pada gedung B. Masukkan juga konfigurasi pada internet interface-nya ya. Di sini kita memasukkan IP 180.178.99.1 itu untuk port yang pertama. 180.178.99.1 subnet masknya lalu no shutdown. Lalu kita masukkan lagi interface-nya, IP-nya pada port Ethernet-nya yang satunya lagi dengan IP 180.102.1. Lalu masukkan juga subnet masknya. Setelah itu no shutdown lalu end. Nah, setelah itu close saja ya, langsung masuk ke gedung yang C. Nah, pada gedung C sama seperti tadi, sama seperti sebelumnya, lakukan konfigurasi interface pada Ethernet dengan IP yang pertama adalah
180.178.100.1. Kita masukkan juga subnet masknya, lalu no-shutdown. Lalu masukkan lagi interface-nya, maksudnya IP-nya pada port interface-nya, port Ethernet-nya, dengan IP 180.78.102.1. Setelah itu no shutdown lalu end. Masukkan juga subnet masknya seperti biasa. Nah, setelah itu lalu kita cek dengan show IP root. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya di Asmara Bangun akan melakukan konfigurasi routing dinamis dengan melakukan protokol RIP. Masih pada gedung C, lalu masukkan perintah router RIP untuk menjalankan perintah router RIP, protokol RIP saya. Lalu masukkan network yang ingin dihubungkan, yaitu 180.178.100.0. Lalu ada masukkan network lagi, 180, 178, 102, dan 0. Lalu yang sekarang 99.0 dan yang terakhir 98.0. Nah, lalu kita lihat konfigurasinya di sini. Sini masih belum masuk ya, karena itu maka kita lanjutkan ke konfigurasi selanjutnya. Di sini kita melakukan hal yang sama pada gedung B dengan masukkan router RIP dan network yang ini dihubungkan, di mana yaitu 98.0, 99.0, 100.0, dan 102.0. Lalu kita melihat konfigurasinya kembali. Di sini masih melakukan hal yang sama. Di gedung A kita masukkan perintah router RIP, lalu masukkan network yang dihubungkan. Kali ini IP network yang ingin dihubungkan yaitu 180.178.98.0, lalu 99.0, 100.0, dan 102.0. Dan kita end, lalu kita cek rootnya. Nah, di sini udah ada yang masuk, baru satu ya. Kita akan coba ping, masih failed. Coba ping lagi, masih failed, dan harusnya sekarang udah bisa successful. Ya, sekarang sudah successful. Kita coba ping ke gedung C, masih failed, dan sekarang sudah successful ya. Kita hapus lagi, kita coba lagi ke komputer yang lain di gedung B, masih failed, dan sekarang harusnya berhasil. Ya, berhasil. Coba ke gedung C lagi, masih failed, dan sekarang berhasil harusnya ya. Yap, berhasil. Kita clear, coba ping lagi. Ya, sekarang sudah yakin. Kita coba menggunakan command prompt. Nah, sekarang ini reply, maka nyambung. Sekarang pun masih reply ke 100.0. Coba 99.0, reply, maka berhasil terhubung.
Coba lagi, reply, masih terhubung, 100.1 terhubung, yaitu routernya. Kita coba ping dari si pada bangunan C. Kita coba 180.178.9 dan titik 1, dimana router yang ada di bangunan A. Lalu ping ini berhasil, titik 6 berhasil, dan 9.5 yang ada di gedung B berhasil. Titik 6 pun berhasil. Kita coba ping dari gedung B ping ke gedung C berhasil, reply. Ke gedung A juga berhasil, reply. Dan ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan yang sudah kami berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.